A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, Ikhwan bisa nggak kesini lagi? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Walaupun kita punya alasan lain untuk memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena kita mengenal zatnya, bahwa dia adalah zat yang maha sempurna lagi maha bijaksana. Ikhwan, akhwat sekalian rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji materi kedua dari pembahasan fondasi pemikiran Mahdawiyah. Sebagaimana pada pertemuan pertama di nama tempatnya apa itu? Husainiyah Harapan Indah ya. Oh, Bina Amal. Sam. Kagok. Pas ya. Wah, ininya nungguin. Tuh. Ya. Saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa membagi pembahasan Mahdawiyah itu menjadi dua pembahasan. Yang satu fondasi Mahdawiyah dan yang lainnya adalah bangunannya. Apa yang kita mungkin pernah pelajari tentang pribadi Imam Zaman, tanda-tanda zuhurnya, dan seterusnya, itu adalah konsep-konsep yang merupakan bagian dari bangunan pembahasan Mahdawiyah. Tetapi kemarin dan hari ini kita membahas bagian fondasinya. Sebelumnya kita membahas falsafah penciptaan, sekarang kita akan mendiskusikan falsafah kenabian. Ketika kita membahas falsafah penciptaan menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya apa yang kita harapkan, apa yang kita tuju, yang kita upayakan mestinya adalah sesuatu yang karenanya Allah menciptakan kita. Jadi tidak boleh ada gap, ada pertentangan antara tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita tuju dan kita harapkan. Karena hal itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang merugi. Saya gambarkan orang yang merugi itu, atau bahkan orang yang paling merugi itu adalah orang yang menyangka ya bahwa apa yang diharapkannya itu adalah sesuatu yang dia kemudian dia berusaha untuk menaiki tangga. Setiap anak tangga sudah dia lalui, tapi ketika sampai pada akhir dia tidak menemukan apa yang dia inginkan sebenarnya. Dari tangga pertama
ya, dia sudah menyangka bahwa sesuatu yang dia inginkan, dia harapkan itu ada pada tangga terakhir atau yang tangga teratas. Nah, dia tidak bisa balik lagi ya untuk mengulang lagi atau mencari tangga yang lain, berharap dia menemukan apa yang dia pahami. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya, karena dia tidak pernah punya tolak ukur untuk apa sebenarnya keinginan atau tujuan manusia itu. Ya, mungkin kita juga pernah mengalaminya, ya kan? Nah, tetapi ya kalau misalnya kita sudah paham, segeralah kita rubah sebelum sampai kepada anak tangga terakhir. Ya, bagian kedua pembahasan tentang falsafah kenabian. Nah, dalam falsafah kenabian ini kita akan falsafah kenabian menjelaskan kepada kita bagaimana kita dapat melihat dan sampai kepada tujuan hidup kita, atau yang merupakan juga adalah tujuan penciptaan. Ya. Jadi tanpa lewat Nabi kita tidak bisa tahu apa tujuan yang sebenarnya dari hidup kita. Tanpa lewat Nabi kita tidak akan sampai juga kepada tujuan penciptaan kita yang di pembahasan awal itu juga adalah tujuan kita. Ya. Apa yang kita inginkan adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga adalah sesuatu yang kita inginkan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, saya akan mulai dengan prolog. Mahdawiyah adalah kelanjutan ya, dan manifestasi dari kenabian. Ini poin. Ikhwan dan akhwat, kalau misalnya ada dalam penjelasan saya kalimat yang tidak dipahami, silakan potong, angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Ya, silakan cut ya, dijeda dengan pertanyaan. Sekali lagi dalam prolog saya akan mulai dengan pernyataan bahwa Mahdawiyah adalah suatu gagasan yang merupakan kelanjutan dan manifestasi dari gagasan kenabian. Ya. Kita mungkin pernah mendengar hadis berikut ini yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Ali alaihissalam, yang berbunyi, awaluna Muhammad, wa ausatuna Muhammad, wa akhiruna Muhammad. Yang artinya, yang awal dari kami adalah Muhammad, yang tengah-tengah dari kami Muhammad, dan yang terakhir dari kami adalah Muhammad. Ya. Muhammad yang pertama adalah nubuwah. Muhammad yang kedua dari kami adalah imamah. Dan Muhammad yang ketiga adalah Imam Mahdi ajalallahu ta'ala fardhu syarif. Jadi artinya, riwayat ini ingin menegaskan bahwa Mahdawiyah itu adalah nubuwah. Hari ini. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan kenapa penting Mahdawiyah. Karena Mahdawiyah itu manifestasi dari kenabian. Ini diantara riwayat yang menjelaskan bahwa Mahdawiyah itu adalah kelanjutan dan manifestasi dari kenabian. Mungkin ikhwan dan akhwat bisa temukan riwayat-riwayat lainnya, atau mungkin juga ayat. Misalnya riwayat yang lain, menurut ikhwan dan akhwat, pas nggak sebagai dalil ya? Kalau menurut saya pas. Yaitu ketika Rasulullah SAW menyatakan, ya, terkait dengan Imam Husain, Husain minni wa ana min Husain. Ya. Banyak mungkin ada penafsiran-penafsiran ya kan tentang riwayat ini. Ya kan, tetapi menurut saya pesan yang terpentingnya adalah bahwa Imam Husain yakni imamah, maksudnya itu. Ya. Itu adalah manifestasi dari Muhammad atau kenabian.
Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa Mahdawiyah itu hanya bisa kita pahami, ya, dan kita perlakukan atau kita apa ya? Kita jadikan sebagai pedoman, ya. Itu ketika kita memahaminya dengan kacamata kenabian. Dengan kata lain, orang yang tidak memahami kenabian dan tidak menerima kenabian sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan definisinya, ya, sesuai dengan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada banyak kasus nabi ini hari ini diperlakukan sebagai apa? Sebagai jimat. Ya udah, Imam Mahdinya juga dijadiin jimat. Paham ya maksud saya? Kayak gitu. Kayak gitu. Bukan saya tidak setuju, ya kan? Kalau saya selalu pakai logika bahwa Islam ini itu harus kita bagi dua. Kita perlakukan dengan dua kategori. Dan sesuai dengan posisi ajaran Islam itu, ya kan, kita bersikap kepadanya harus sesuai dengan posisinya. Ada yang dasar, fondasi, dan ada yang bangunan. Ya. Oleh karena kita hanya bisa memahami hakikat dari Mahdawiyah, ya, kebenaran konsep Mahdi yang benar, itu harus dengan kacamata kenabian, maka hari ini kita coba untuk memperbaharui keimanan kita, ma'rifah kita, sekaligus keimanan kita kepada Nabi. Ya, pemahaman sekaligus keimanan. Tentu saja, ya, kita paham apa bedanya pemahaman dengan keyakinan atau keimanan. Ya. Paham kepada Nabi belum tentu atau belum dikatakan dia iman kepada Nabi. Saya potong sedikit. Ya, tetapi iman kepada Nabi itu sudah pasti ada bagian pemahaman di sana. Ya. Jadi yang disebut iman itu adalah menjadikan sebuah konsep sebagai dasar hidup. Sebuah konsep sebagai tuntunan hidup. Gitu. Jadi ketika orang mempelajari suatu konsep untuk dijadikan sebagai dasar hidup, itu bukan taklim. Apakah hari ini kita taklim? Kalau taklim, ini materinya sudah ibu dan bapak pahami. Ngapain lagi di taklim? Belajar lagi. Tadi, waktu buka itu, ada diskusi saya dengar di kalangan ikhwan. Ya kan? Oh, ada taklim. Jangan-jangan nanti materinya yang dulu lagi, ngulang lagi. Iya, memang saya nggak mau taklim kok. Saya nggak memberikan taklim hari ini. Saya berharap baik kepada diri saya juga kepada ikhwan, ya kan? Kira-kira apa namanya? Nah, dalam membangun keimanan itu, ya harus ada konsep yang dijelaskan. Tetapi tidak harus konsep itu sesuatu yang belum dipahami. Kalau konsep dibawakan dalam sebuah kegiatan taklim, ya kan, itu yang belum dipahami. Dan dengan taklim itu jadi dipahami, ini namanya taklim belajar. Tapi kalau penguatan keimanan, ya kan, justru syaratnya konsep yang disampaikan itu bukan sesuatu yang belum diketahui. Saya tanya nih sama ikhwan dan akhwat, ya kan, sudah paham Nabi apa? Saya yakin sudah paham. Syarat-syarat Nabi apa? Saya yakin sudah paham. Nah, itu merupakan syarat untuk ikut pertemuan ini. Kalau justru ada ikhwan yang belum paham Nabi apa, syarat-syaratnya apa, di antaranya apa syarat menurut Syiah? Maksum kan? Sudah yakin kan? Mungkin sudah banyak orang yang belum menerima ini, ya kan? Ikhwan dan akhwat, dengan wasilah ikhwan dan akhwat menerima. Jadi begitu pahamnya sehingga bisa menjelaskan ke orang lain. Alhamdulillah. Justru mereka yang belum paham apa itu Nabi dan apa namanya syarat-syarat Nabi dan seterusnya terkait dengan kenabian, ya, itu tidak layak ikut majelis ini. Dia harus ikut kelas sebelumnya dulu, yang namanya taklim. Yaitu sebuah kegiatan yang membuat orang tadinya tidak tahu jadi tahu. Atau membangun konsep. Ya. Hari ini,
kita berusaha untuk membangun dan menguatkan keimanan kita. Tentu saja langkah pertama itu adalah kembali ya mengintrospeksi apa yang kita pahami tentang sesuatu yang kita imani. Nah, apa pemahaman? Adakah kekurangan atau penyusutan dari konsep kenabian kita? Gitu. Sehingga itu mempengaruhi komitmen kita untuk hidup berdasarkan konsep itu. Ya, alias mengimani konsep tersebut. Nah, konsep yang menjadi dasar tindakan kita, istilah kerennya itu ideologi, ya, yang kemudian dipakai dalam training keabian. Apa itu nabi? Menurut Islam, secara global, karena ini prolog, nanti detailnya. Ya, ingat, ini saya tidak memberitahukan ya sesuatu yang belum Ikhwan dan Akhwat ketahui. Saya cuma menegaskan dan kita coba mengintrospeksi, ya kan, kayak gitu. Kalau istilah yang diberikan Al-Quran kepada Nabi itu diantaranya apa? Zikir, muzakir, ya kan? Artinya Nabi itu mengingatkan. Gitu. Nah, ketika Nabi mengingatkan, apa yang diingatkan? Pemahaman yang sudah diberikan sebelumnya. Pemahaman yang sudah diketahui sebelumnya. Atau yang sudah diketahui. Untuk apa? Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Nabi itu sedang menguatkan keimanan. Jadi langkah menguatkan keimanan juga adalah dengan menyampaikan konsep. Tapi bukan memberitahukan. Gitu. Jadi harus kita bagi ya antara pertemuan seperti ini yang menambah wawasan kita atau menambah pengetahuan kita dengan menguatkan taklim untuk menguatkan keimanan. Mana yang lebih penting? Dua-duanya penting. Tapi seringnya yang suka diikutin dan rajin diikutin, walaupun sekarang ya sudah ada gejala taklim pun sudah sepi, ya kan, sudah sepi ya, apalagi penguatan keimanan. Apa itu Nabi? Nabi menurut Islam adalah Nabi sendiri, dia adalah perwujudan ya dari perwujudan terbesar atau manifestasi terbesar. Saya jelaskan sedikit apa yang saya maksud dengan manifestasi karena saya kan menggunakan kata itu ya. Nah, saya menjelaskan ini ya berdasarkan terjemahannya ke bahasa Arab yang itu adalah istilah irfan atau istilah filsafat ya. Saya dulu waktu belajar di ILAN emang ngambil filsafat ya kan, jadi sering sekali bergulat dengan istilah Arab atau versinya manifestasi. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu dengan tajaliyat. Jadi kalau Ikhwan dan Akhwat itu ingat cahaya, ya kan? Saya analogikan dengan cahaya matahari yang memancar ke bumi, ya, gitu. Nah, ketika dia memancar, cahaya matahari yang sampai ke bumi itu cahaya matahari bukan? Iya, cahaya matahari. Itu satu cahaya, betul? Tetapi ada perbedaan. Cahaya matahari yang ada di atas, bagian cahaya matahari yang ada di atas, itu panasnya luar biasa. Sementara cahaya matahari yang sudah jatuh ke bumi hanya bisa ngeringin pakaian, kan gitu. Padahal itu juga satu cahaya satu diri, ya. Jadi ketika dikatakan bahwa kenabian tadi sebelumnya Mahdawiyah itu adalah manifestasi dari kenabian, ya. Nah, ini kita bisa pahami bahwa Mahdawiyah itu adalah pancaran dari kenabian. Dan ketika sekarang saya mengatakan bahwa kenabian adalah manifestasi dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada Ikhwan dan Akhwat yang sebelumnya tidak ikut ya. Rububiyah itu diambil dari kata rob ya, atau memiliki makna makna yang sama. Jadi rububiyah punya inti makna yang sama dengan rob. Allah disifati rob dengan arti apa? Allah pemelihara, ya, Rabbul Alamin, pemelihara alam. Ya, jadi rububiyah Allah adalah pembahasan tentang atau konsep tentang rububiyah Allah. Jadi Nabi itu adalah manifestasi terbesar. Tidak ada lagi manifestasi yang terbesar, lebih besar dari Nabi.
Ya, jadi semua pancaran cahayanya adalah manifestasi terbesar dari kenabian. Ya, dari rububiyah Allah, bukan dari Allahnya. Nabi bukan pancaran Allah, ya, tapi pancaran dari rububiyah. Kalau Ikhwan dan Akhwat, ya kan, pernah mengikuti, ya udah pasti yakin saya pernah mengikuti Usuluddin, ya kan, Rob itu adalah apa? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah Allah itu wujudnya di luar itu apa? Makhluk. Kita, Nabi, makhluk. Jadi tidak ada misalnya Allah sebagai pelaku, terus kemudian ada objek yang namanya makhluk, terus ada pekerjaan di tengah-tengah yang memediasi Allah dengan makhluk. Jadi ada Allah, ada pemeliharaan, terus ada yang dipelihara. Secara konsep, ya ada. Tetapi realitasnya di luar, di alam nyata, itu cuma ada dua. Wujud Allah dan wujud makhluk. Tidak ada wujud yang namanya rububiyah. Jadi rububiyah itu, pemeliharaan Allah itu adalah Nabi itu sendiri. Nah, tentunya Ikhwan dan Akhwat sudah paham kenapa ada kesimpulan seperti itu. Ya, saya tidak akan membahasnya di sini. Nah, Nabi itu adalah manifestasi dari rububiyah atau sifat fi'liyah Allah sebagai Rob atau sebagai pemelihara, ya, kayak gitu. Nah, berarti Nabi itu adalah bukti kalau Allah itu bekerja, kalau Allah itu hadir untuk makhluk khususnya manusia agar pasti sampai kepada kesempurnaannya, ya. Berbeda ya dengan sebagian orang yang menolak kehadiran Tuhan. Ya, pokoknya manusia itu ada nggak di Islam? Ada. Kalau dalam pembahasan akidah itu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Jadi kepengurusan manusia itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. 100% manusia bebas. Kayak gitu. Manusia itu bebas. Kebalikannya Asy'ari ya yang cenderung Jabariyah, yaitu bahwa kepengurusan makhluk dan manusia itu 100% di tangan Tuhan. Jadi seolah-olah semua makhluk termasuk manusia sampai kepada kesempurnaannya hanya secara jabr, termasuk manusia. Karena semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Syiah enggak. Dia al-amru bainal amrain, jabr diterima, ikhtiar juga diterima, ya. Nah, dari sini kita bisa memahami pentingnya kita memahami kenabian. Aduh Ustadz, kita sudah paham. Ya, saya yakin Ibu Bapak Ikhwan al sudah paham. Cuman poinnya adalah kalau ini kita jadikan sebagai dasar hidup kita, jangan pernah dilupakan. Kalau misalnya baca itu membuat kita tidak lupa, bacanya wajib. Kalau taklim itu membuat kita ingat, ya kan, itu wajib. Saya kalau di Cimahi, di tempat saya, itu saya buat taklim seminggu sekali untuk ingetin apa yang harus diimani, konsep-konsep yang menjadi dasar hidup. Ya kan, kalau istilah kerennya sekarang penguatan ideologi disebutnya. Ya kan, tidak ada satupun materi yang dibahas itu yang belum dipahami oleh Ikhwan. Semuanya sudah dipahami. Tuhan kembali lagi saya jelaskan. Kan gitu. Nah, tentunya memang ada hal yang baru kadang, yaitu cara saya menyampaikannya, metodologinya, terus kemudian aplikasi-aplikasi yang menunjang, itu juga perlu. Tetapi inti masalahnya itu juga. Dalam konteks kegiatan seperti ini, jangan pernah loh. Emang tujuan taklim itu cuma satu, paham toh? Enggak. Ya, kita jangan pernah melupakan apa itu nabi dan semua hal-hal yang terkait dengan kenabian. Saya mau tanya, apa masalah terpenting dari kenabian? Silakan Ikhwan dan Akhwat yang mau menjawab. Ya? Risalah. Ahsan. Mungkin dari Akhwat wahyunya ya. Karena identik dengan wahyu ya. Terus ya nyerempet sih. Cuman dalam pembahasannya itu tidak dijadikan judul lah kira-kira, tidak jadi fokus.
dia bagian dari satu pembahasan. Nah, itu yang Anda tanyakan. Mungkin dari akhwat, apa poin atau masalah terpenting dalam kenabian? Sehingga ini bisa menjadi ukuran. Orang yang tidak paham masalah ini, dia tidak akan paham masalah Nabi. Oke, dia yakin Nabi itu maksum. Iya, orang bisa aja kan meyakini seseorang itu maksum, tetapi dia bukan Nabi. Loh, kalau ibu bapak itu ke Iran, ke Qum, ada makam keramat namanya makamnya Sayyidah Fatimah Maksumah. Dia minal ahlul bait, yang 14 maksum itu bukan. Tapi ulama sepakat, Sayyidah Fatimah Maksumah itu maksum. Sayyidah Zainab sallallahu alaiha maksum. Nah, ketika mereka meyakini kemaksuman Sayyidah Fatimah Maksumah, mereka ketika menyebut namanya langsung menyambungnya dengan doa alaihassalam. Alaihassalam itu untuk yang maksum. Kan gitu. Jadi kalau sudah nambahin, berarti sudah terbukti kalau orang ini maksum. Kayak gitu. Tentu saja pemahaman kemaksuman kepada Sayyidah Fatimah Maksumah secara tekstual ya, dengan dalil-dalil nakli. Ya, saya kembali ajukan pertanyaannya. Apa tadi Ikhwan sudah ada yang menjawab. Sekarang akhwat. Apa pembahasan paling penting yang menjadi ukuran orang itu paham Nabi? Silakan. Akhlak. Tadi disalah, sekarang akhlak. Coba yang lain, Ikhwan, mungkin ada yang mau menjawab? Manifestasi. Jadi Nabi itu manifestasi gitu. Tentang apa? Manifestasi itu. Oh, ya, Hasan. Ya, sekarang giliran akhwat deh. Apa pembahasan atau poin paling penting dalam pembahasan kenabian? Ya? Jadi Nabi itu manusia sempurna. Kan imam juga sempurna, manusia sempurna. Tapi imam kan bukan Nabi. Jadi jawabannya harus jangan umum lah, jangan umum jawaban. Kalau jawaban itu kan kayak penjelasan ya, penjelasan itu nggak boleh umum, harus sama. Seperti gini, manusia apa? Hewan yang berpikir. Jangan hewan yang berjalan dengan dua kaki. Karena hewan berjalan yang dua kaki itu nggak hanya manusia. Jadi jawaban lebih umum. Kan gitu. Umum juga. Saya juga manusia pilihan. Nggak ada saya kalau nggak dipilih, benar nggak? Ya kan, saya dipilih, didatang ke sini saya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, langsung aja ya saya. Coba ibu-ibu yang lain, silakan. Ada yang mau jawab lagi? Apa pembahasan terpenting dalam pembahasan kenabian? Ya, waktu, wahyu. Oh tadi ya. Oke. Ya itu bagian. Ya. Kan kalau di Ahlus Sunnah itu rukun iman itu termasuk iman pada kitab-kitab ya. Kalau kita nggak ada itu. Itu sudah include dalam pembahasan kenabian. Nah, kenabian itu sendiri, ya kan? Jadi kadang ulama itu membahas kenabian itu bahas poin ini sampai satu kitab fokus. Tapi nggak ada pembahasan yang lain itu menjadi fokus para ulama seperti pembahasan ini. Yaitu tujuan diutusnya Nabi. Falsafah bi'satir Rasul. Itu pembahasan penting. Ini yang kita bahas. Jadi jangan tanya, kenapa Ustaz kok yang diangkat itu dari kenabian cuman falsafah kenabiannya aja. Ya kan? 80% pembahasan kenabian itu falsafah kenabian. Tapi hari ini saya akan bahas secara sederhana aja. Sekali lagi, saya bukan mengajarkan tentang falsafah kenabian. Saya yakin Ikhwan dan Akhwat itu sudah paham. Saya cuma kembali mengingatkan. Ya kan? Kalau ternyata Ikhwan dan Akhwat merasa ini hal baru yang saya sampaikan, waduh parah lupanya berarti itu. Kayak gitu. Itu parah berarti lupanya. Jadi nggak ada. Nah, dalam falsafah kenabian, apa soal atau masalah yang diselesaikan, ya kan? Jadi falsafah kenabian itu solusi untuk persoalan apa? Satu, ya kan? Menjawab pertanyaan apakah manusia itu mampu menunjuki dirinya sendiri. Kedua, apakah akal manusia cukup, ya kan, menjadi sumber pengetahuan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Ketiga, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi untuk menunjuki manusia kepada kesempurnaan hakikinya.
Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sejumlah poin, menjawab ya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sebelum saya memulainya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi itu prolog. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Poin pertama adalah kita akan mencoba untuk poin pertama ini kita akan membahas tentang kekurangan manusia. Jadi kita mengintrospeksi diri kita, ya. Jadi kita coba untuk membaca, ya, pentingnya Nabi ini, ya, dari keadaan diri kita. Gitu. Oh iya, silakan. Kalau hendak menciptakan lagi, malaikat tapi lebih berat. Kalau orang yang kata seperti kan dia ingin menjadikan khalifah di bumi, malaikat kan tentang Ataj'alu fiha may yusridu fiha. Iya. Nah, dan pengendara itu Allah bilang lagi aku lebih tahu. Ya. Nah itu falsafah apa namanya, itu maksudnya apa ya? Aku lebih mengetahui dari. Itu kemarin ya. Kemarin. Iya, iya. Jadi kita kemarin itu berbicara tentang falsafah penciptaan. Ya. Jadi tujuan penciptaan. Jadi intinya apapun yang kau inginkan, apapun yang kau ingin sampai kepadanya, ya kan? Itu harus dalam bingkai tujuan penciptaan. Nah, dalam membahas tujuan penciptaan ada bagi 3 poin. Nah, poin ketiganya bahwa tujuan yang ditetapkan Allah untuk manusia itu ada 2. Tujuan individu dan tujuan masyarakat. Nah, itu terkait dengan tujuan masyarakat. Tujuan individu, ya kan? Mungkin mudah orang untuk memahami, ya. Karena tujuan individu itu bisa, setiap individu bisa meraihnya dimanapun dan kapanpun. Nah, tetapi tidak begitu mudahnya memahami tujuan masyarakat itu. Beda dengan tujuan individu. Nah, malaikat itu bertanya tentang itu, kan gitu. Nah, misalnya, apakah banyak mana hari ini orang yang maksiat dengan orang yang soleh? Mungkin di sekitar kita banyak yang maksiat, kan? Nah, apakah kita terganggu? Artinya kita bisa nggak menjadi orang yang soleh, orang yang sempurna secara individu, meskipun di sekitar kita banyak orang yang bermaksiat? Bisa nggak? Bisa. Ya kan, di dalam, ya tentunya sebagian orang itu butuh perjuangan keras, ya, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menceritakan Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun. Di sekelilingnya itu setan semua, rajanya setan, musuhnya paling jahat, musuhnya Tuhan yang paling jahat, Fir'aun. Dan dia mati disiksa. Tapi bukan, dia bisa mencapai kesempurnaan individu. Bahkan Allah abadikan, Allah jadikan dia sebagai figur untuk orang-orang beriman setelahnya. Tetapi kesempurnaan masyarakat nggak bisa. Itu Firaun harus hilang, baru masyarakat bisa sempurna. Makanya malaikat itu bertanya, engkau gimana ingin menyampaikan manusia kepada kesempurnaannya? Maksudnya kesempurnaan masyarakat. Sementara engkau menciptakan juga orang yang menumpahkan darah. Gitu. Paham ya? Allah bilang, ya kan? Ya ini semua ada proses. Kayak gitu. Dan orang menumpahkan darah itu atau gagal mencapai kesempurnaan, orang kufur, ya kan, bukan orang kufur, itu bukan kehendak Tuhan secara langsung, dia kehendak cabang. Pak, tolong ambilin air saya. Bapak ambil apa? Iya, gelasnya nggak diambil. Saya nggak ngomong loh. Nah, tapi kan Bapak ambil juga, kenapa? Karena kan merasa itu saya inginkan juga, tapi keinginan cabang. Jadi karena saya ingin air, maka tempatnya pun
Pasti berpikir saya juga ingin. Kayak gitu. Nah, itu Bapak bisa baca di Keadilan Tuhan, ya kan? Bisa juga diulang lagi pada pembahasan di buku tentang falsafah sejarahnya Murtada Mutahari. Dan menurut saya itu yang sangat detail dalam membahas itu. Ya, bisa kembali lagi ke masalah kita. Jadi kita sekarang mencoba untuk memahami pentingnya Nabi itu dari keadaan diri kita, ya, bukan keadaan, ya. Nah, begitu caranya Allah Subhanahu Wa Taala, begitu juga caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjelaskan pentingnya Nabi. Gitu. Ya, memang kita juga memahami, membuktikan pentingnya keberadaan Nabi itu dengan pemahaman kita tentang Tuhan. Jadi ketika Tuhan itu kita kenal sebagai Rob, niscaya dia pasti mengutus Nabi. Ketika Allah itu sebagai pemelihara, ya, niscaya dia pasti mengutus seorang Nabi itu untuk membimbing manusia, ya. Nah, tetapi kita juga, ya, tetapi hal itu tidak cukup, ya. Tidak cukup untuk memahami falsafah kenabian atau penting dan tujuan keberadaan Nabi, ya kan? Sehingga dalam banyak riwayat, ya kan, itu dijelaskan pentingnya Nabi itu dari sisi atau kaitannya dengan ketidakmampuan manusia dalam menunjuki dirinya. Sehingga argumentasi atau penjelasan tentang falsafah kenabian itu lebih sempurna, ya kan? Jadi dari dua sisi, ya, dari sisi Allahnya, dari sisi Tuhan sebagai pemelihara, kita memahami, ya kan, berapa persen tentang pentingnya keberadaan Nabi, dan dari sisi manusianya yang membutuhkan keberadaan Nabi, ya kan, juga menuntut, ya. Nah, ini kalau dalam filsafat disebut dua faktor, yang satu bernama fa'il, yang satu namanya qabil. Ketika dua faktor fa'il, pelaku itu yang melakukan pekerjaan, kan Nabi itu pekerjaan Tuhan, pelakunya Allah, dan ada penerimanya, pasti Allah akan kun. Ya. Ada yang bilang kalau Allah itu sudah memberikan rezeki kepada makhluk, saya mah nggak nerima. Kalau saya nggak nerima. Oh, jadi Allah itu sudah menyebarkan rezekinya. Saya nggak nerima. Kalau tidak ada penerimanya, Allah tidak akan kun sesuatu, tidak akan menjadikan sesuatu, ya kan? Bukan hanya karena dia hebat toh, dia maha sempurna, tapi juga harus ada yang nerima. Gitu. Ya, ini bisa kita kaji dalam kajian khusus, ya kan? Ya, itu taklim, ya, itu taklim, kan gitu. Atau Ikhwan dan Akhwat bisa ngikutin kajian ustadz-ustadz yang lain, ya kan, yang membahas lebih jauh tentang apakah sesuatu itu bisa terjadi hanya karena Allah bertindak, Allah sebagai fa'il. Kalau saya nggak percaya, kan gitu. Saya punya argumen tentunya. Jadi sesuatu itu terjadi selain membutuhkan tindakan Tuhan, punya Tuhan, karena pelaku yang maha sempurna, harus ada qabil penerima. Gitu. Ya, sebenarnya memberikan sesuatu itu, kenapa ini? Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu, ya kan, tidak terkait dengan penerima. Jadi analoginya begini. Ada pohon, ya kan? Supaya pohon ini dikatakan sempurna, kan harus berbuah, ya, Bapak Ibu, ya. Pohon, ya. Bagaimana Allah memberikan kesempurnaan itu kepada pohon? Ya. Apakah Allah kasih begini, buah, pohonnya di situ, buahnya di sini. Pohon pepaya di situ, batangnya, pepayanya di sini. Gitu. Pohon ambil, atau orang suruh nempelin. Berarti apa? Allah menciptakan pepaya, tidak ada penerima. Iya, tidak ada penerima. Oke, selanjutnya ada penerima.
Tapi kan nanti saat diciptakan pepaya itu belum ada penerimanya. Itu yang saya bilang tidak mungkin. Ya, faktanya coba temukan riset coba ada nggak sesuatu Allah ciptakan tidak ada penerimanya. Jadi tidak ada di suatu tempat. Buah itu selalu ada di tempat. Kan gitu. Jadi ada penerimanya. Jadi sesuatu yang Allah ciptakan itu terkait dengan kesempurnaan yang lain. Buah itu terkait dengan kesempurnaan pohonnya. Pepaya itu terkait dengan kesempurnaan pohon pepaya. Jadi nggak pernah terpisah Allah ciptakan. Apalagi pohon pepayanya belum ada sama sekali, buahnya udah belepetan di pasar misalnya. Sudah banyak, ya kan? Tentu saja itu bukan buah-buah yang di pasar itu bukan buah-buah lagi yang menunjukkan kesempurnaan pohon karena sudah terpisah. Ya, jadi kenapa alasannya? Ya kan, mesti dibahas pentingnya Nabi dari dua perspektif. Dari perspektif penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, ya kan? Karena memahami sesuatu itu bahwa ini ada menurut filsafat dan logika itu harus bisa dibuktikan siapa fa'ilnya, ada nggak penciptanya? Gitu. Terus kita bisa buktikan sesuatu itu juga ada dari perspektif yang lain, sistem lain. Ada nggak juga penerimanya? Buktikan sesuatu itu ada, cuma ada pencipta. Udah pasti, yang pasti ada itu pencipta ya. Karena dia zat yang maha sempurna. Gitu. Nah, memang bisa jadi, ya kan, penerima itu berubah. Gitu. Misalnya, A diciptakan oleh Allah. Untuk siapa? Siapa penerimanya? B. Terus kemudian berganti penerimanya. Setelah B pindah. Kayak kasus pemberian atau jual beli lah, ya kan? Jadi ada benda yang berpindah pemilik atau berubah penerimanya. Kan gitu. Ini kan dalam konteks penciptaan, ya kan, yang tadinya si A pindah kepada D. Tetapi itu tetap menegaskan bahwa sesuatu itu terjadi tidak mungkin tanpa penerima. Bahasa Arabnya qabil. Ya. Hanya ada fa'il atau pencipta, itu tidak mungkin. Nah, maka logislah kalau kita juga mengenali pentingnya keharusan Nabi itu dari sisi kita sebagai manusia, sebagai penerima. Ada nggak sih memang yang butuh Nabi itu, si penerima Nabi? Apalagi kalau mutar-mutari menjelas lebih jauh. Penerimaan seseorang kepada sesuatu itu, ya kan? Itu bisa yang sifatnya aksiden, bisa bersifat substansial, ya, substansi. Ya, kalau kebutuhan itu kan dibagi, ilmu apa sih yang membagi kebutuhan itu menjadi primer dan sekunder, kan gitu. Jadi ada tuntutan manusia kepada sesuatu yang primer, ada tuntutan juga manusia kepada sesuatu yang sekunder. Kalau tuntutan yang sekunder tidak terpenuhi, itu tuntutan itu tidak merusak dirinya. Tapi kalau yang primer, waduh, sedihnya mungkin seumur hidup dia. Kan gitu. Nah, tuntutan manusia kepada Nabi itu primer. Tuntutan manusia kepada Nabi itu sekunder. Berarti apa? Pasti ada qabil untuk Nabi. Gitu. Nah, saya akan mengingatkan kembali kepada kita semua, ya kan, seperti apa kita yang kedudukannya sebagai qabil penerima Nabi. Ya kan? Sehingga kita bisa tahu juga apa dampak buruk, resiko besar yang ditanggung oleh manusia yang kodratnya, dia kan tuntutannya substansi kepada Nabi. Dirinya itu. Tuntutan kamu ke Nabi itu dirimu. Jadi kalau orang tidak mencari Nabi, tidak mendapatkan Nabi, tidak bersandar kepada Nabi, tidak memuji Nabi, resikonya berat buat orang itu. Resikonya berat itu buat orang itu. Ya artinya buat kita juga. Gitu. Nah, maka jangan sampai misalnya kita memuji Nabi, padahal ternyata bukan Nabi yang kita puji. Ada pembahasan, ya kan, Ali Syariati tentang Syiah itu dibagi dua. Ada Syiah pemuji dan ada Syiah pengikut. Tentu saja Syiah pengikut itu, ya kan, adalah Syiah pemuji juga.
Tapi kalau si A pemuji, itu belum tentu si A pengikut. Kalau si A pengikut, dia memuji Nabi, ya kan, untuk mengikuti. Karena pujiannya berdasarkan ma'rifah. Jadi karena dia tahu, ya kan, dia memuji Nabi. Nah, karena dia tahu dan memuji Nabi, mengagungkan, akhirnya dia mengikuti Nabi. Dia bercermin kepada Nabi untuk menjadikan dirinya seperti Nabi. Nah, sementara si A pemuji itu, dia menganggap bahwa dia akan mendapatkan rahmat hanya karena memuji toh. Gitu. Saya kalau di satu majelis cenderung, ya kan, ingin mendapatkan rahmat Tuhan, terhapusnya dosanya hanya dengan memuji, saya kabur dari situ. Nggak betah saya di situ. Kayak gitu. Oh, ini bukan tempat pendidikan saya ini, Mas. Ustadz juga kan butuh pendidikan. Benar nggak? Iya, silakan. Iya. Nggak, ini saya bicara secara umum dulu. Ya. Ya, itu Rasul ya. Ya kan. Jadi kalau Rasul itu udah pasti Nabi. Nah, ini sisi umumnya saya. Ya, itu sudah yang Bapak tanyakan sudah detail ya. Kan gitu, sudah detail. Itu mungkin Bapak perlu masuk ke pembahasan Usuluddin lagi. Nah, ini saya ya kan gitu. Saya bukan fokus ke sananya, kan gitu. Jadi Nabi itu penting karena ada orang yang penerimanya. Kalau dia tidak menerima itu, ya kan, dia tidak akan sampai kepada kesempurnaannya. Udah cukup. Nah, apa ininya dan seterusnya kayak gitu, ya kan? Bapak kontak saya, Ustaz, Anda pengen ngaji ilmu yang menjelaskan detail, saya siap. Ya kan? Tapi Ustaz sabrak-abrek, Pak. Ustaz Ilyas lebih dekat dari sini. Ya kan? Ustaz siapa lagi yang suka ke sini? Itu sudah. Nah, itu justru lebih bagus kan gitu. Jadi taklim sesuai kebutuhan. Taklim untuk menguatkan iman. Iya kan? Kayak gitu. Kata Imam Ali Khamenei, yang pertama disampaikan oleh Nabi, kenapa ada tartibun nuzul? Al-Quran turun penuh kepada Nabi, tetapi yang disampaikan Nabi itu yang penting-penting aja. Nabi sudah menyampaikan Al-Quran sesuai ke umat? Enggak. Nabi nerima semua. Ya kan? Itu gunanya imam. Imam yang kemudian menjelaskan kepada umat. Tapi saudara kita dari Ahlus Sunnah meyakini berbeda. Ya kan? Jadi ketika dia hanya membatasi mengikuti Nabi, tidak mengikuti imam, ya kan? Karena dia meyakini Nabi semua sudah menjelaskan Al-Quran yang turun kepadanya, dia merasa puas. Padahal sisanya itu ngarang mereka. Gitu, berhalusinasi. Udah Pak ya, saya lanjut ya. Nah, ikhwan sekalian rahimakumullah, ikhwan awat sekalian rahimakumullah. Jadi kenapa kita membahas ada poin, dan ini poin pertama saya dalam menjelaskan falsafah kenabian atau pentingnya Nabi, dimulai dari, ya kan, memahami kembali diri kita sebagai qabil penerima Nabi. Jadi apa nih diri kita sehingga kita butuh Nabi, kan gitu. Harus nerima Nabi, ya kan? Ya, tegasnya adalah kita memahami kekurangan diri kita. Manusia diciptakan untuk tujuan. Ya, manusia tidak menciptakan tujuan. Berdasarkan pembahasannya kemarin, kita ini sehebat sepintar-pintarnya kita, jangan pernah menentukan tujuan hidup sendiri. Ya kan, tujuan sudah sebagaimana kita diciptakan oleh Allah, ya kan, tujuan hidup kita juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada adalah bagaimana kita mengungkap tujuan hidup kita, ya kan? Dan sampai kepadanya dengan langkah-langkah yang kita rumuskan dalam hidup ini. Nah, itu silakan. Nah, untuk sampai kepada tujuannya itu, ya, pembahasan kemarin juga mengatakan dari sana kita ingat bahwa manusia sampai kepada tujuannya dengan cara apa? Ada dua cara, jabar sama ikhtiar. Betul? Dengan cara ikhtiar. Ya. Nah, ikhtiar ini ya, itu memberikan resiko dua. Ya. Ikhtiar itu sendiri menguntungkan
terjadinya dua hal yang kontradiktif. Apa? Manusia gagal mencapai kesempurnaannya. Ini konsekuensi dari ikhtiar. Kan gitu. Tetapi jangan pernah dipahami kalau Allah di samping menginginkan manusia sampai pada kesempurnaannya atau berhasil, sukses, Allah juga menginginkan manusia itu gagal mencapai kesempurnaan. Enggak. Gitu. Kalau meminjam istilahnya para ulama, ya kan, seperti Murtada Mutahari menyebut bahwa kalau kesempurnaan manusia, keberhasilan manusia mencapai kesempurnaannya itu disebut tujuan penciptaan yang asli, sementara gagalnya orang mencapai kesempurnaan itu adalah tujuan cabang, kan gitu. Nah, saya akan mengutip satu ayat, ya, dalil nakli yang menjelaskan kenapa manusia itu, bukan kenapa, bahwa manusia itu mungkin menjadi orang yang berhasil dan juga mungkin bisa menjadi orang yang gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Nah, pertanyaannya, ya, jadi manusia itu, tujuan hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah, dan manusia itu harus mencapai kesempurnaan dengan ikhtiar, ya. Jadi ada kesan paradoks, ya. Jadi satu sisi Allah hanya menginginkan manusia itu sempurna, tetapi di sisi yang lain ada manusia yang gagal. Harusnya kan semua manusia berhasil. Gitu. Sampai ada yang berpikir, ya kan, bahwa manusia pun menuju kepada kesempurnaan jabar. Kalau jabar pasti berhasil. Benar tidak? Kalau jabar secara terpaksa, seperti benda mati, udah dari awal diciptakan, misalnya Allah mengendaki matahari itu bersinar. Dari awal dia sudah bersinar sampai sekarang. Gitu. Nggak pernah menyimpang, nggak pernah gagal bersinar. Gitu. Tapi manusia ada yang gagal. Gitu. Nah, ini fakta, ya kan? Ini fakta. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus kita kembali pahamin, ya? Apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk sampai pada kesempurnaannya, ya. Nah, di situ ada yang luput, tapi sebelumnya sudah kita bahas sebenarnya bahwa manusia itu dibekali oleh Allah dengan akal, artinya dia berbuat dengan ikhtiarnya berdasarkan akal. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa ikhtiar itu harus berdasarkan akal. Maksudnya apa? Akal itu sendiri adalah alat untuk memahami. Jadi dengan kata lain, bahwa manusia hanya bisa sampai kepada kesempurnaan yang sudah Allah tetapkan untuknya berdasarkan pilihannya sesuai apa yang dia pahami melalui akalnya. Pertanyaannya, apa yang harus dia pahami? Ibu-ibu sebagai ngatuk, tolong jawab pertanyaan saya. Satu orang, apa yang harus akal pahami agar manusia itu sampai pada kesempurnaannya? Dari bangun tidur, apa yang ibu bapak ingin pahami? Sekolah, ya udah, pasti tujuannya ke sekolah. Ke pasar, ya tujuannya ke pasar. Pokoknya yang muncul aja. Ada kalimat begini, ya, manusia memang punya dimensi tumbuh-tumbuhan, artinya dia bergerak seperti tumbuh-tumbuhan, nggak pakai ikhtiar, ya kan? Nah, tapi kan itu bukan dimensi ruhaninya, dimensi fisiknya, kan gitu. Jadi kalau kita hanya ngurusin, memikirkan hal-hal yang terkait dengan dimensi kita tidak sedang memperlakukan diri kita sebagai manusia. Kita sedang bertanam, bercocok tanam itu namanya, benar tidak? Di kita juga ada dimensi kebinatangan, ya kan? Seperti keinginan kita makan, minum,
Ya kan? Kayak gitu. Nah, kalau yang kita pikirkan itu hanya semur jengkol, masak apa, ya kan? Itu sama saja kita hanya ngurusin diri kita itu seperti binatang. Itu namanya berternak. Gitu nggak kita ngurusin anak? Makan apa ya anak saya? Nah, setiap bulan Ramadan istri saya bilang, nanti sahur mau apa? Saya ini bukan binatang toh, saya juga orang. Tanya zikir apa yang harus kita baca sekarang? Kata Nabi Ibrahim ke putra-putranya ya, yang bilang, ma ta'buduna mim ba'di, Nabi Ibrahim ya. Ibu ucapan siapa itu yang dikutip dalam Al-Quran? Nabi Ibrahim ya. Pesannya kepada, oh Luqman. Ya. Dia berpesan kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di. Bukan ma ta'kuluna mim ba'di. Ya kan? Seperti itu. Ya. Jadi sering banyak orang yang sebenarnya ngurusin dirinya itu namanya bercocok tanam, lebih tepatnya. Ya kan? Bukan mendidik, ya. Bukan mendidik, bercocok tanam atau paling top lebih tinggi dari bercocok tanam apa? Berternak. Ya kan? Ngurusin dirinya itu layaknya ngurusin binatang. Kan gitu. Bahkan binatang yang paling terbelakang kan gitu. Dia melakukan dirinya itu seperti binatang yang paling terbelakang. Ya kan? Seperti apa? Ya orang-orang yang ngurusin makan minum toh, wah makan minumnya yang haram-haram. Ya kan? Katanya binatang yang paling parah itu ya walaupun nggak boleh ya, dari satu sisi dalam Islam kita nggak boleh menghina hubungannya dengan Tuhan itu. Ya gitulah, saya nggak mau. Nah, jadi apa yang harus, ini kan terkait pertanyaan, apa yang harus dipahami? Makanan, baju, ini mau deket lebaran nih. Kayak gitu, hati-hati. Sebagai manusia, ya lebaran nanti apa yang harus ibu pikirkan, apa yang harus pahami, dan harus dimiliki. Sebagai manusia ya, bukan sebagai binatang. Ya kita punya, nggak apa-apa, kita punya dimensi binatang. Maka kita melihat diri kita sebagai binatang nggak ada masalah. Tapi jangan semut kita binatang, artinya melihat kita utuh binatang, binatang utuh. Wah itu parah itu. Ya kan? Kita harus melihat diri kita sebagai manusia. Nah kita harus meleburkan sisi kebinatangan kita dengan sisi kemanusiaan kita. Dengan kata lain, kita melihat dunia dengan kacamata akhirat. Ya kan? Ada kalimat-kalimat yang mengisyaratkan ini, dasar pemikirannya ini. Ya kan, Rasulullah sebagai manusia yang insan utuh, ya kan, itu disuruh menghadap Tuhan bersama para pendosa. Wahai Muhammad, dekatilah aku bersama hamba-hambaku yang berdosa. Kan gitu. Jadi mereka masih banyak tuntutan-tuntutan duniawinya. Jangan ahli maksiat tok ya pendosa itu ya. Kan gitu. Jadi dosa itu pokoknya masih ada tuntutan. Pokoknya seperti orang yang berjuang lah masih. Kan gitu. Apa yang dia lakukan berupa amal soleh, termasuk sholat munajat dia, itu semuanya untuk ngapus dosa kok. Nggak pernah meningkatkan kedudukannya di sisi Tuhan. Nggak pernah. Bukan tekor ya. Itu sudah beruntung kalau bisa menghadap Tuhan tanpa dosa. Iya kan? Walaupun nggak bawa ganjaran apapun. Loh, kan ada kalimat. Apa sih yang dijanjikan oleh Allah? Kamu selesai puasa seperti bayi aja itu udah top, seperti bayi yang baru dilahirkan, nggak punya dosa, tapi juga nggak punya ganjaran. Benar tidak? Datang sebagai bayi aja itu udah hebat kamu menemuiku sebagai bayi. Jangan kayak Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah itu bersama kita. Rasulullah itu pengasuh bayi ya kita. Mudah-mudahan kita jadi bayi, ya kan? Kalau saya pengennya jadi nabi. Iya, namanya udah kan Yusuf. Tinggal hakikatnya. Jadi kembali lagi nih, apa yang harus kita pahami sebagai manusia? Tujuan penciptaan kita. Apa jalan untuk mencapainya? Dan apa saja faktor-faktor yang menghalanginya? Pertanyaannya, apakah akal kita mampu menjawab 3 pertanyaan itu?
Katanya manusia berdasarkan akal. Gimana kalau akal tidak mampu? Ini lagi-lagi paradok, kok Tuhan begini sih? Iya kan? Nyuruh sempurna, tapi membekali alat pengetahuan yang nggak mampu untuk memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, ini gimana? Menurut Islam, ya, akal manusia itu tidak mampu untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Nah, ada ayat yang dikutip oleh banyak ulama terkait dengan pemahaman Islam, perspektif Islam tentang masalah ini, bahwa akal manusia itu tidak mampu. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tentu saja ada ayat yang lain dan juga beberapa riwayat bisa kita temukan yang menjelaskan bahwa akal manusia itu tidak mampu, ya. Arti ayat tadi adalah, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Apa maknanya kamu tidak diberi pengetahuan kecuali melainkan sedikit? Ini ayat ada di potongan, ya, potongan, cuman ini ulama memotong, kan gitu. Jadi diambil maksudnya dan tafsirannya terkait potongan ini. Al-Isra ayat 85. Ada data lain nggak selain ayat? Sebenarnya kita udah cukup, ya kan, dengan ayat. Sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, sejarah ilmu pengetahuan itu artinya, ya kan, bisa menjelaskan tentang puncak kemampuan akal, ya. Jadi di sejarah itu kita dijelaskan kehebatan akal dalam mengungkap segala sesuatu, ya, kayak gitu. Itu justru membuktikan ketidakmampuan akal dalam menjawab ini. Iya, akal menjawab segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan manusia, gitu, kebutuhan manusia. Tapi lagi-lagi, ini kebutuhan manusia dalam proses pertanian dan peternakan. Bukan ngurusin manusia dalam proses takamal, kesempurnaan insaniah. Ya. Nah, saya tidak mau panjang lebar, saya mengutip 2 ucapan para ilmuwan atau filsuf saja. Albert Einstein, ya, yang hidup antara tahun 1879 sampai 1955, pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, seandainya kamu diberi kesempatan untuk bertanya kepada Tuhan secara langsung, apa yang akan kamu tanyakan? Sahabatnya bertanya kepada Einstein. Ya, dia bertanya, berarti kita berpikir, wah pasti dia bertanya hal-hal yang terkait dengan fisika, ya, apa? Dia kan ahli fisika, ya, ya kan? Ternyata bukan itu yang ditanyakan. Aku akan bertanya, Tuhanku, untuk apa engkau menciptakan aku? Tujuan penciptaan. Di buku lain saya temukan, ya kan, ada perbedaan. Tuhanku, untuk apa engkau menciptakan Allah? Menunjukkan apa jawaban Einstein ini? Ya, menegaskan akal tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Saya lupa filsuf, ada filsuf, saya kutip lagi untuk menegaskan dukungannya terhadap pandangan Islam ini, ya. Namanya siapa, cuman kalimatnya aja saya kutip. Sebagian pemikir, saya katakan sebagian pemikir mengatakan, seandainya seorang filsuf atau ilmuwan menjelaskan tentang kesempurnaan hakiki manusia, jalan mencapainya, dan faktor-faktor penghalangnya, tolaklah apa yang disampaikannya itu. Bukan ahlinya. Tanpa dasar, tanpa data, maksakeun cek orang Sunda nama. Hah? Iya, maksain. Nah, terakhir saya akan mengutip ucapan Imam Ali Khamenei, hafizahullah. Apabila orang mengikuti akal sehatnya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun, maka saat ia menjelaskan tentang kesempurnaan hakikinya, jalan mencapainya, dan faktor-faktor penghalangnya, ia mengatakan itu dalam keadaan sadar
bahwa ia menyampaikannya bukan sebagai ahlinya. Jadi kalau orang ilmuwan itu berbicara, hari ini di YouTube itu banyak, ya kan? Sebagian orang yang menjelaskan tentang tujuan Tuhan dalam menciptakan, ya kan? Itu dengan pendekatan ilmiah. Kayak gitu. Sebenarnya, ya, mereka itu sudah paham apa yang disampaikan Nabi tentang tujuan penciptaan. Gitu. Cuman yang harus hati-hati, ya kan, ketika orang itu ya kan menjelaskan hal-hal yang penting menurut Islam, apakah dia memang ya kan orang yang ingin sampai kepada kesempurnaan itu dan mengajak orang untuk sampai kepada kesempurnaan atau tidak, ya. Nah, Imam Khomeini itu pernah menjelaskan, mengingatkan ya, bahwa orang barat itu juga banyak mengutip dari ayat, tapi bukan untuk menjawab pertanyaan mendasar ini. Tapi apa? Menjawab pertanyaan dirinya sebagai apa? Pohon kelapa atau kambing? Sebagai tumbuhan atau binatang? Gitu. Terkait dengan keadaan manusia, ya, satu perspektif dari dua perspektif untuk memahami pentingnya Nabi sudah selesai sampai di situ. Sederhananya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum masuk ke poin kedua pembahasan falsafah kenabian yang saya judul pentingnya Nabi. Ya. Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya? Kalau udah capek saya tutup nggak apa-apa. Ya, masih ada kewajiban, masih ada kesempatan bagi saya untuk menyampaikan ini besok. Saya bisa sampaikan sekaligus dengan materi yang ketiga, kan gitu. Tapi ya tolong ibu-ibu ya apa istilahnya ya apa berikan semangatnya juga yang luar biasa. Kan gitu. Ya harusnya ya acara saya ini jangan diganggu acara-acara yang lain kan gitu. Karena ya hasil istilahnya hasil pengalaman kan gitu. Kalau ada acara yang lain itu ini pasti tidak tergarap dengan baik. Kan kapasitas orang juga kan mendengarkan kan gitu. Itu nggak bisa lama. Mau saya lanjut atau ditunda besok? Depending. Ya. Oke, mudah-mudahan kita semua ya bisa bertemu kembali besok ya untuk melanjutkan materi setengah hari ini, materi kedua dan juga materi ketiga sekaligus. Ya, materi ketiga itu apa? Masih ingat kebangkitan. Saya ganti yang tadinya Intidul Farad dengan kebangkitan. Dengan materi ketiga itu yang saya kasih judul kebangkitan, ya kan kita memahami bagaimana harusnya manusia itu sampai kepada kesempurnaan. Tujuannya sudah Allah tetapkan, jalannya sudah Allah sediakan, Nabi, teropongnya sekaligus. Sekarang bagaimana kita melaluinya? Kalau dalam filsafat, ada yang bergerak, ada masafah. Di mana dia bergerak? Nah, di mana dia bergerak itu adalah nubuah. Kalau orang Sunni bilang manhaj. Ya kan? Kalau di kita itu masafah. Masafatuna nubuah wa imamah wa mahdawiyah. Nah, itu terjemahan dari kalimat riwayat awaluna Muhammad, awsatuna Muhammad, akhiruna Muhammad ala nabi wa alihi sholawat. Mat mat Allah